Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sorman Guntara, Kepala SMA Negeri 1 Lakbok. Selamat datang di Kampus Hijau SMA Negeri 1 Lakbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada kalian semuanya, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Lakbok tahun pelajaran 2021-2022. Semoga ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian melanjutkan pendidikan dan belajar di SMA Negeri 1 Lakbok ini. Semoga kalian bisa berprestasi dan meraih prestasi yang lebih baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama Bapak Tarsono Budiono. Bapak adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Lakbok ini. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah kalian sekarang sudah memasuki jenjang pendidikan yang baru, yaitu pendidikan menengah. Pada awal memasuki sekolah baru, tentunya bukan hanya baju baru, sepatu baru, ataupun tas baru yang perlu dipersiapkan, tetapi yang paling utama adalah semangat baru untuk kalian bisa belajar dan meraih prestasi yang gemilang. Oleh karena itu, kalian harus bersungguh-sungguh di dalam belajar di SMA Negeri 1 Lakbok ini agar kalian bisa berprestasi. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang belajar efektif. Semoga materi ini bermanfaat untuk bisa kalian laksanakan sehingga kalian bisa meraih prestasi belajar yang lebih baik. Itu bisa. Apa itu cara belajar efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar yang berhasil guna, artinya proses belajar yang dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu perilaku hasil belajar? Nah, perilaku hasil belajar yang dimaksud itu adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, perubahan dari tidak paham menjadi paham, perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, atau perubahan dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Itulah perilaku sebagai hasil belajar. Jadi apabila kalian belajar, kemudian setelah belajar kalian masih belum bisa mengaplikasikan perilaku atau belum ada perubahan perilaku, itu artinya belajar kalian belum efektif. Bagaimana cara belajar yang efektif? Banyak upaya atau tips-tips tentang cara belajar yang efektif. Tentunya Anda dapat menentukan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sehingga Anda merasa senang dan nyaman dalam belajar. Baiklah, Bapak memberikan beberapa tips bagaimana cara belajar yang efektif ini. Yang pertama, untuk belajar yang efektif, yang pertama adalah tanamkan dalam diri kita bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Jadi rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita bersungguh-sungguh di dalam belajar. Artinya kalau kita belajar didasari karena kebutuhan, tentunya tidak ada rasa terpaksa dan kita akan belajar dengan ikhlas sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu akan tertanam dalam diri kita sehingga kita memahami apa yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Ini yang saya sebut sebagai belajar tanpa batas. Artinya kalian bisa belajar di mana saja atau kalian bisa memilih tempat belajar yang disukai. Tentu kalau kalian bisa menentukan dan memilih tempat belajar yang baik akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Contohnya, kalau di sekolah kita tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi kalian boleh belajar misalnya di perpustakaan, di taman, atau di tempat-tempat yang
dirasa oleh kalian menyenangkan sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, belajarlah sedikit demi sedikit. Jadi sebaiknya belajar dengan cara mencicil sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Jadi apabila kita belajar yang disebut dengan sistem kebut semalam, itu biasanya kita akan merasa jenuh dan tidak ada hasil yang bisa kita dapatkan. Maka ada baiknya kita belajar setiap hari, misalnya mengulang kembali pelajaran yang diterima di hari tersebut, sehingga akan lebih mengerti apa yang kita pelajari. Jadi belajar itu artinya adalah mengulang-mengulang. Jadi jangan merasa bosan kalau kita belajar itu diulang-diulang. Karena pada prinsipnya belajarlah dengan cara sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat, upayakan kita membuat jadwal belajar. Jadi sebaiknya Anda membuat jadwal belajar ataupun jadwal kegiatan sehari-hari. Termasuk target untuk menentukan kapan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Jadi time schedule itu meliputi jadwal belajar, kapan kita bermain, ya, termasuk jadwal untuk kegiatan-kegiatan ibadah dan jadwal-jadwal kegiatan lainnya dalam setiap hari tentunya harus terjadwal sehingga kita bisa belajar dengan baik kalau kita sudah membuat jadwal dan kita harus konsekuen dengan jadwal yang kita buat. Kemudian yang kelima, belajarlah secara berkelompok atau boleh berdiskusi. Karena setiap orang memiliki style belajar sendiri-sendiri. Tentunya ada orang yang senang belajar menyendiri, tapi banyak teman-teman yang juga senangnya belajar rame-rame, misalnya berkelompok. Ini bisa kalian tentukan sendiri. Tapi ada baiknya Anda belajar kelompok atau berdiskusi. Ini untuk bertukar pikiran tentang apa yang kita pelajari dan adu argumentasi tentang apa yang kita pelajari sehingga akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Kemudian yang keenam, belajar jangan hanya menghafal. Jadi belajar jangan hanya menghafal. Jika Anda belajar hanya fokus menghafal saja, biasanya mudah lupa dan tidak akan membekas dalam ingatan. Tetapi belajar berusaha sampai memahami ilmu yang kita pelajari tersebut. Jika memahami, maka akan membekas dalam ingatan atau memori kita dalam waktu yang lama dan dapat dimunculkan kembali jika diperlukan. Jadi ingat dengan hafal itu beda, ya. Jadi ingat, ya itu biasanya mudah lupa. Tapi kalau paham, paham itu biasanya akan membekas dalam memori atau otak kita, sehingga kita bisa mengingat kembali pada saat-saat kita membutuhkan ilmu tersebut. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Jadi hendaklah tidak malu bertanya jika Anda tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam mempelajari sesuatu. Jadi jangan menganggap kalau bertanya itu banyak tidak tahu. Tapi bertanya itu justru mengingatkan atau menguatkan pemahaman kita. Dan juga orang yang banyak bertanya itu artinya adalah orang-orang yang kritis tentang sesuatu materi atau sesuatu pelajaran. Jadi kalau kalian diam saja, itu bukan berarti kalian sudah paham. Kadang-kadang kalian karena menahan rasa malu. Maka usahakanlah tidak malu untuk bertanya, apalagi kalau benar-benar kalian tidak paham atau belum memahami tentang pelajaran yang sedang kita pelajari. Yang kedelapan, sukai mata pelajaran. Jadi terkadang kita merasa tidak senang dan tidak suka terhadap suatu pelajaran, dan itu akan membuat kita menjadi malas untuk belajar. Maka menyukai sesuatu pelajaran atau hal yang sedang dipelajari sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar Anda. Jadi jangan pernah menganggap tidak penting suatu pelajaran atau ilmu, karena akan membuat Anda merasa terpaksa dan malas dalam belajar, sehingga hasilnya pun tidak ada manfaatnya.
Yang 9, membuat resume atau membuat kesimpulan. Jadi setiap belajar sebaiknya Anda membuat catatan tentang poin-poin penting dari materi yang dipelajari sebagai kesimpulan dari kegiatan belajar yang Anda lakukan, sehingga bisa dibaca kembali berulang kali hingga Anda betul-betul paham dan mengerti tentang pelajaran tersebut. Jadi resume itu adalah catatan kecil yang bisa kita bawa kemana-mana, sehingga pada suatu saat kita membutuhkan, kita bisa membuka. Tapi jangan digunakan resume atau catatan kecil ini untuk menyontek pada saat kita sedang ujian atau sedang ulangan. Itu akan membuat kita menjadi malas dan tidak ada hasilnya. Yang ke-10, mencoba latihan soal. Jadi mengerjakan soal latihan sebagai uji coba memecahkan masalah sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, itu dapat mengukur sejauh mana pemahaman Anda atas materi tersebut. Jadi kadang-kadang kita kalau mengerjakan soal, kalau merasa sulit, itu suka malas untuk mengerjakan. Sebaiknya kalau sulit kita harus termotivasi untuk bisa mengerjakan soal itu dan berusaha bagaimana caranya supaya soal itu bisa kita pecahkan. Nah, itu sebagai motivasi, sehingga Anda dapat menilai sendiri bagian mana yang sudah dikuasai dan bagian mana yang perlu dipelajari lebih serius lagi. Jadi kalau kita gagal, kita tidak bisa menyelesaikan soal itu, artinya kita jangan putus asa. Kita harus belajar lagi sehingga materi itu betul-betul kita kuasai. Jadi kalau kita banyak berlatih, ya, apalagi pelajaran-pelajaran eksak, nah, itu harus banyak mengerjakan soal. Itu akan menguatkan tentang pemahaman materi yang sudah kita pelajari. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan Bapak cintai, demikian materi singkat tentang tips bagaimana cara belajar yang efektif. Namun jangan lupa, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Maka sebaiknya Anda berdoa sebelum dan setelah belajar. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.